Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah kita tentang bahasa pemrograman atau pemrograman komputer. Kita lanjutkan tentang menyusun algoritma dan flowchart. Kali ini karena kita kemarin sudah yang bentuknya sederhana, sekarang kita akan belajar yang agak lebih meningkat lagi ya, yaitu tentang percabangan dan perulangan. Jadi dalam pemrograman komputer, selain top-down programming atau langkah yang input proses output yang kemarin kita pelajari, ada satu lagi yaitu mengenai percabangan dan juga pengulangan. Ya, yang pertama adalah percabangan. Nah, di bagian percabangan ini yang perlu kita perhatikan adalah nantinya kita akan menggunakan bentuk flowchart, yaitu bentuk belah ketupat seperti ini. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya. Yang pertama, buatlah algoritma dan flowchart tentu saja untuk menentukan nilai absolut dari suatu bilangan X, ya. Mari kita lihat. Jadi suatu bilangan X di sini diketahui ya, kita memiliki suatu nilai X. Ya, nilai X ini dia bisa negatif ya. Dia bisa positif. Ketika kita masukkan nilai negatif dan ketika kita masukkan nilai positif, maka nanti ditanyakan berapa nilai absolutnya ya. Berarti walaupun dia nanti negatif, hasilnya tetap positif. Positif ya, jadi positif. Kita akan mencari nilai absolut dari suatu nilai X ya. Misalnya saya nanti inputkan min 4, jadi nanti hasil outputnya nilai absolut dari X adalah 4. Begitu ya. Kita masukkan nilai input min 3, nilai X-nya menjadi 3. Gitu. Kalau misalnya saya masukkan 2, di sini saya dapat jadi 2 ya. Sebetulnya seperti ini. Ini adalah inputnya. Kemudian ini adalah misalnya di sini tombol hitung ya. Hitung. Kemudian ini adalah outputnya ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ditanyakan X dalam bentuk algoritma dan juga flowchart. Nah, sekarang yang pertama adalah algoritmanya. Ya, algoritma. Nah, yang pertama ya, kita tadi memiliki nilai X. Berarti inputnya adalah X. Ya kan? Kemudian jika X-nya negatif ya, atau jika X-nya negatif, jika X negatif atau X kurang dari 0, maka outputnya apa tadi? X-nya harusnya adalah positif kan? Jadi kalau X-nya min 2, maka outputnya X-nya itu adalah min dari min 2. Atau maka X sama dengan min X. Begitu ya. X sama dengan, kebetulan ini variabelnya sama. Nah, jika tidak, maka atau jika X
lebih besar dari 0, maka ya X sama dengan X. Ya, X sama dengan X. Atau tulis X. Gitu ya. Coba kita buat flowchartnya. Kemudian ini sudah ya. Seperti ini ya, karena sudah ada output, sudah. Berarti flowchartnya bagaimana? Flowchart. Yang pertama, bentuknya adalah oval ya, mulai atau start. Yang kedua adalah input X atau masukkan X, input X. Kita beri tanda jajar genjang. Kemudian, nah ini ada kata jika. Kalau ada kata jika, maka di sini bentuknya adalah belah ketupat. Ya, belah ketupat. Jika X kurang dari 0. Nah, karena ini belah ketupat, dia namanya ada percabang, ya. Yes or no. Jika X kurang dari 0, maka di sini yes, ini kita ke sini, yes. Apa yang terjadi jika X kurang dari 0? Ya, kan ke sini kan? Jika X kurang dari 0, maka X itu sama dengan min X. Min X itu menjadi X. Kemudian, jika tidak, ya, jika no, maka di sini akan output ya, tulis X di sini. Langsung output. Nah, kalau sudah di sini juga bisa langsung masuk ke sini. Begini ya. Nah, seperti ini ya. Sudah diproses ke X, maka juga dia bisa langsung output X. Maka di sini kita tulis selesai. Ya, sudah ada outputnya. Kita tulis selesai. Nah, kita lihat lagi. Ini sebenarnya idealnya bentuk algoritmanya tidak seperti ini ya. Kita di sini ada beberapa langkah yang harus loncat. Di sini maka saya ganti ya. Maka di sini seperti ini harusnya. Maka kerjakan di sini tulis seperti ini. Kerjakan nomor 3, yaitu X sama dengan min X. Kemudian, jika tidak, maka tulis X. Jika tidak, kerjakan nomor 4. Jadi di sini, ya, ketika kerjakan nomor 3 sudah selesai, dia nomor 3-nya langsung nomor 4. Jadi kita tadi tidak usah menulis min X sama dengan min X, terus kemudian lanjut lagi ke tulis 4. Jadi kalau di sini kita bisa menulis seperti ini, kerjakan nomor 3, jika tidak kerjakan nomor 4. Saya ulangi ya, input X. X-nya bisa negatif, bisa positif, kita input lagi. Jika X-nya negatif, bagaimana? Jika X-nya negatif, maka X absolut itu adalah negatif dikalikan negatif. Jika X negatif, maka kerjakan nomor 3. Jika X-nya positif, maka langsung saja. Berarti nilai absolut dari X ya, nilai X itu sendiri. Ya. Terus, nilai X ini kan harus di-outputkan. Nah, berarti dia langsung kita tulis di langkah ke-4 ini. Ya. Ini adalah flowchart. Ya.
Begitu, ya. Untuk contohnya ya, coba kita lihat contohnya yang lain ya, supaya kalian lebih jelas. Nah, ini ya, di soal nomor 4. Ini untuk percakapan. Yang akan saya berikan clue-nya. Nanti kalian coba sih. Jadi kita memiliki suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Bentuknya ya. Ini input kita adalah a, b, dan c. Kemudian kita diminta komputer untuk mencari x1 dan x2. Bagaimana caranya? Kita memiliki suatu solusi bahwa dari rumus ax kuadrat plus bx plus c, kita memiliki suatu rumus namanya rumus ABC. Apa itu rumus ABC? X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar D ya, diskriminan per 2A. Di mana D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Ini ya, ini rumusnya. Nah, kita ulang lagi pelajaran di sekolah. D ini bisa bermacam-macam. Karena di sini bentuknya akar. Kalau D-nya kurang dari 0, maka jika, ya ini uraian kita ya, jika D kurang dari 0, maka akar imajiner. Kemudian jika D sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2, gitu ya. Kalau jika D lebih dari 0, maka ada angkanya X1 dan X2. Jadi jikanya nanti ada 1, 2, 3. Ada 3 percabangan. Bagaimana caranya? Berarti langkahnya yang pertama, kita inputkan apa? A, B, dan C. Gitu ya. Yang kedua apa? Berarti kita akan menghitung suatu diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang ketiga apa? Yang ketiga langsung jika D kurang dari 0, maka tulis adalah hasil akhirnya adalah akar imajiner. Kemudian jika D sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Yang kelima, jika D lebih dari 0, maka X1 sama dengan min B plus akar D per 2A, dan X2 sama dengan min B min akar D per 2A. Kemudian ditulis, yang keenam adalah tulis X1 dan X2. Ya. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, seperti ini ya. Saya ulangi. Diketahui nilai AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah suatu akar-akar persamaan kuadrat. Jadi input yang kita berikan kepada komputer adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita diminta untuk menghitung X1 dan X2. Kemudian kita memiliki rumus. Ini orang-orangan kita ya, orang-orangan. Ya, ini orang-orangan kerangka berbegitu. X1 dan X2 itu rumusnya adalah min B plus minus akar D per 2. Ini adalah rumus ABC. Ya. Kemudian kita memiliki nilai
D ini adalah B kuadrat min 4AC. Karena D ini ada di dalam akar, maka kalau kita ketahui bersama bahwa jika D kurang dari 0, maka akar imajiner, jika D sama dengan 0 adalah S1 sama dengan S2, jika D lebih dari 0 sama dengan, kita bisa menghitung dengan rumus min B plus minus akar D per 2. Maka di sini ada seperti ini, jika kita algoritmakan input A, B, C, kemudian kita hitung D sama dengan B kuadrat min 4AC, kemudian jika D kurang dari 0 tulis akar imajiner, jika D sama dengan 0 maka X1 sama dengan X2, jika D lebih dari 0 maka kita tulis rumusnya X1 berapa, min B plus akar D per 2A dan X2 sama dengan min B min akar D per 2. Kemudian outputnya adalah X1 dan X2. Bagaimana flowchartnya? Kalau ini sudah tahu ya, bagaimana input dan menulis D. Untuk percabangan, sebenarnya kita bisa saja menulis dua percabangan, yang D kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Nanti kalau misalnya kita tulis D sama dengan 0, kan otomatis X1 dan X2-nya keluar angkanya ya. Maka di sini tulis saja D di sini. Ya, kurang dari 0. Di sini lebih dari 0, atau di sini lebih kurang dari 0, ini sama dengan 0, kemudian di sini lebih dari 0, begitu ya, seperti ini. Terus di sini ditulis, di sini apakah di sini output, kemudian di sini apa X1, X2, ditulis rumusnya, kemudian di sini ditulis misalnya nilainya X1 sama dengan min B per 2A, X2 sama dengan min B per 2A, gitu ya. Seperti ini dan seterusnya. Nah, ini nanti coba kalian orek-orek lagi di rumah ya, dikerjakan. Coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh. Buatlah algoritma dan flowchart untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X1 dan X2 seperti di atas ya. Itu adalah untuk percabangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk algoritma pengulangan. Bagaimana dengan algoritma pengulangan? Untuk algoritma pengulangan di sini akan dilakukan suatu proses yang berulang-ulang. Contohnya, buatlah algoritma untuk menghitung dari rata-rata dari sekumpulan data berjumlah n. Ya, di sini komputer akan menghitung suatu data. Datanya misalnya seperti ini ya. Ada ini misalnya nilai rata-rata tinggi badan misalnya. Tinggi badan begitu ya. Ini adalah datanya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, sampai dengan data ke I misalnya. Ya, berarti kita nanti memasukkan I data ya. Data pertama misalnya adalah 154 cm. Ini kita tulis sebagai D1 misalnya, D2, D3, D4 sampai dengan ke Dn. Nah, ini adalah datanya ya, contohnya ya. Tinggi badan ya. Tinggi badan contohnya ada beberapa data, misalnya tinggi badan anak A, B, C, D, E ya. Tinggi badan pertama, tinggi badan kedua, tinggi badan ketiga, tinggi badan keempat, dan tinggi badan kelima. Berapa nilainya? Tinggi badan pertama nilainya adalah 154 cm. Nah, 154 cm nanti kita tulis sebagai D1, D2, D3, D4, dan seterusnya sampai dengan N. Berarti ada dua data ya. Yang pertama adalah berapa jumlah datanya, yang kedua adalah berapa besar datanya.
Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah masukkan jumlah datanya ya. Masukkan jumlah datanya. Misalnya ini N ya. Yang pertama adalah masukkan berapa jumlah datanya ya. Misalnya masukkan jumlah muridnya itu sebesar N. Masukkan N. Yang kedua adalah I sama dengan 1. Coba saya stop share. Nah, untuk iterasi atau pengulangan, di sini ada suatu nilai yang kita gunakan untuk mengawali ya. Untuk mengawali, supaya dia bisa berulang-ulang. Menghitungnya bisa berulang-ulang. Contoh ya, I sama dengan 1. Dan yang kedua, J sama dengan 0. I sama dengan 1 ini untuk menuliskan jumlah data yang akan kita masukkan. Yang J ini untuk memasukkan berapa data yang akan kita masukkan. Ya. Nilai ini kan kita tidak boleh memasukkan dia negatif ya. Nilai I itu harus kita masukkan dia sebagai jumlah datanya. Misalnya, selama jika I kurang dari sama dengan 0, maka kerjakan baris 6, yaitu misalnya di sini adalah memasukkan data I sama dengan I tambah 1. Jika tidak, maka masukkan data. Masukkan data itu adalah berupa data J itu ya. Yang ke-7 ini adalah data J, itu adalah J ditambah data. Baru kemudian dia akan berulang-ulang. Data 1 dimasukkan J1, data kedua dimasukkan J2, data ketiga dimasukkan J3, data keempat dan seterusnya, kemudian baru kita bisa menghitung rata-rata itu sama dengan J dibagi dengan N. Baru ditulis sebagai rata. Nah, mungkin kalian masih bingung ya karena baru awal-awal, namun sudah pengulangan ini memang saya akui kalau misalnya awal-awal perkuliahan dengan pengulangan mungkin banyak yang masih bingung. Tidak apa-apa ya, nanti kita akan kalau maksudnya kalian sudah terbiasa algoritma dan flowchart, terutama bagian input, proses output maupun percabangan, nanti pelan-pelan kita akan belajar tentang iterasi ini, pengulangan ini. Nah ini jika I-nya kurang dari 0, maka datanya akan bertambah. Kalau tidak, di sini juga akan bertambah terus ini ya. Masukkan data, I-nya akan bertambah terus begitu. Ya. Nanti tidak apa-apa kalau misalnya masih bingung ya. Karena memang kalau pertama kali kita membahas tentang pengulangan seperti ini ya. Ini I-nya ini akan bertambah ya. Data pertama masuk ya. Data kedua masukkan lagi gitu. Data ketiga masukkan lagi. Ini I-nya akan bertambah. I sama dengan I tambah 1, tambah lagi. I sama dengan I tambah 1 lagi. Berarti kan tadi sudah 2, sekarang 3, dan seterusnya. Seperti itu. Dia akan berulang-ulang seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada satu contoh pengulangan yang cukup sederhana juga, yaitu tentang penghitungan faktorial suatu bilangan. Nanti kalian coba ya dengan pengulangan seperti itu. Jika ada kesulitan, nanti kita bisa diskusikan melalui WhatsApp group. Tidak apa-apa ya. Memang bagian ini memang kalau misalnya menjelaskan untuk mahasiswa semester 1 memang saya
tidak menuntut untuk langsung bisa gitu untuk pengulangan ya, karena nanti kita akan berproses juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk lebih memahami tentang pengulangan ini ya. Kita berproses. Yang penting kalian untuk algoritma dan flowchart sudah bisa memahami, terutama bagian yang lurus, input, proses, output, dan percabangan. Ini yang lebih mudah ya. Untuk pengulangan nanti kita berproses waktu demi waktu, nanti akan semakin memahami alur berpikir dari pemrograman komputer ini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh soal. Ada 10 soal, 3 soal sudah dikerjakan. Maka kalian saya minta untuk mengerjakan soal dari nomor 3 sampai dengan nomor 10. Untuk latihan di rumah, membuat algoritma dan flowchart. Ya, tidak semuanya ada percabangan, ada pengulangan, ada juga yang bentuk biasa seperti kemarin input, proses, output yang saya kira kalian bisa mencoba di rumah seperti itu ya. Semoga kalian semakin dengan adanya tambahan soal-soal ini akan semakin berlatih, semakin semakin belajar memahami. Semoga kita bisa lanjutkan pertemuan besok dengan materi yang tentang mentransfer ya dari flowchart ke bahasa pemrograman yang sederhana. Baik, demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.